Namo Buddhaya, Soti Hontu semuanya. Kembali lagi di podcast Magabudi PC Jakarta Barat. Bersama saya Vincent. Dan saya Aris. Setelah sekian lama menunggu episode dan kedatangan narasumber yang luar biasa luar juga. Biasa sekali, gitu. luar biasa sekali. Luar biasa sekali karena beliau adalah Ketua PC Jakarta Magabudi Barat. Jakarta Barat. Betul. Adalah Pandita Muda Hyunmi yang akrab kita sebut sebagai Ramani Melan. Nah, Soti Hontu. Halo, Soti Hontu. Wah, hari ini saya ketemu Upacarika Aris, kemudian Vincent. Wah, luar biasa ya. Mau pengabdian gitu ya, mau pengabdian. Nah, ini zaman now begini kan banyak sekali anak muda dia merasa kayaknya sih, aduh saya sangat sibuk loh, saya bekerja jadi nggak ada waktu untuk pengabdian ya. Itu yang kita lihat. Nah, terus untuk generasi Z sekarang mereka provokasi dengan mensos ya, kemudian mereka dapat banyak informasi terkadang belum tentu benar. Betul. Belum tentu benar. Jadi merasa wah ini keren. Oke, kalau keren saya ikutin. Seperti itu ya kalau saya baca. Nah, tapi tetap ada bagusnya karena teknologi sekarang memang ide-ide semua dari yang gences begini, terus lebih gagap tek lah ya, kayak zaman saya lahir di tahun 70-an. Zaman itu kan teknologi gak secanggih begini ya. Nah, jadi kita lihat sekarang hari ini kita mau bahas tentang bisnis sama waktu ya. Dengan pengabdian. Bagaimana pengabdian gitu ya. Antara pekerjaan dan pengabdian. Ya, seimbang gitu, supaya seimbang. Dengan zaman teknologi yang sekarang, itu sangat memungkinkan. Karena kita kerja, kan nggak langsung turun di lapangan, ya kan? Bisa juga kita komunikasi melalui WA dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya lebih gampang untuk pengabdian dibanding dulu. Kalau dulu kan kita kerja harus kita tangan sendiri ya. Contoh misalnya kita lagang nih, lagang. Misalnya kita mau kirim barang, mungkin kita harus kirim barang sendiri juga, ya kan? Karena kirim barang sendiri kan butuh waktu ya di perjalanan. Jadi nggak ada waktu lagi untuk pengabdian ya. Nah, tapi kalau bisa zaman now begini, kita bisa melalui HP, kita panggil ibarat kata Grab, Gojek gitu kan. Jadi hemat waktu dan hemat biaya juga. Jadi menurut Ramani lebih gampang sekarang untuk pengabdian daripada zaman dulu? Iya. Oh. Sebenarnya. Ya. Nah, terus di pengabdian ini, kalau kita cerita pengabdian, mungkin kita juga gak terlalu teori mati ya. Maksudnya di satu organisasi atau lain-lain gitu. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa bisnis sambil mengabdi. Itu potensinya setiap saat ada. Kenapa itu penting gitu? Karena kan kebanyakan berpikir udahlah mendingan fokus bisnis dulu atau fokus karir dulu, dia pengabdian iya belakangan aja deh gitu kan, nanti aja gitu. Nah, tapi Ramani menganggap itu penting. Pentingnya apa? Dulu ya, sebelum saya mengenal ajaran Buddha, saya tidak tahu arti pengabdian. Saya tidak mengerti. Bahkan pada tahun saya 80-an ya, saya menantau ke Jakarta. Nah, waktu itu kan saya masih harus bekerja gitu ya, bekerja. Nah, cuma pada saat pertama saya lulus SMA, saya menantau ke Jakarta, saya punya cita-cita gitu loh. Nah, saya juga agak aneh gitu, padahal saya kan ibu ya, seorang wanita ya. Saya punya cita-cita pingin satu rumah di Jakarta gitu. Maksudnya biar saya bisa ajak ibu saya ke Jakarta gitu loh. Jadi waktu itu pikiran saya seperti itu. Nah, kemudian saya sempat bekerja 10 tahun di satu perusahaan farmasi. Dewa 10 tahun saya buka usaha farmasi juga. Farmasi Dewa kira-kira di usaha itu sekitar 5 tahun. Kemudian ketemu pasangan. Nah, jadi usaha yang saya tekunin itu karena waktu itu saya juga sempat join ya sama paman saya. Nah, jadi usaha paman saya terusin karena saya nikah, saya ikut pasangan. Nah, kemudian pasangan saya punya usaha juga. Akhirnya saya ambil keputusan saya bantu ya. Nah, jadi impian saya
terwujud sih punya rumah gitu kan. Nah, jadi makanya saya selalu merasa kita mau bisnis supaya ada potensi kan untuk kita ada satu aset lah gitu ya. Ya mungkin bekerja juga bisa, cuma mungkin polanya beda karena ini kan cerita pengalaman ya. Nah, kemudian di dunia bisnis ini juga agak menentu. Gak menentu ya, turun naik. Sampai ada satu fase yang sangat kurang bagus gitu loh. Nah terus saya pikir, kok bisa ya, maksudnya kita udah rajin, udah konsisten, tapi kok bisa ya kita tadinya bisnis bagus, tiba-tiba bisa merosok gitu kan. Nah, saya pikir lagi, ini kenapa kok bisa begitu? Akhirnya balik lagi saya ke biasa dulu mungkin ya, saya gak terlalu ke wihara atau apa karena saya anggap ini saya kerja gitu loh. Nah sampai titik yang agak terendah itu saya sempat ke wihara gitu. Nah dari wihara itu saya baru mengerti, oh ternyata hidup kita ini bukan cuma bekerja terus untuk mengejar gitu kan. Jadi saya yang paling saya nangkap ajaran Buddha itu adalah tentang bagaimana seorang Buddhis itu harus terapkan pertama kan sila, dana, samadhi. Nah, yang dana ini kan pengabdian. Mungkin selama ini saya nggak terlalu gitu, karena nggak mengerti, bukan pelit ya, nggak mengerti dan karena kita nggak ada komunitas wihara kan kita juga nggak tahu mau dana kemana kan nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya kita ada komunitas ke wihara, ke teman kan kita tahu. Jadi bisa nanti ada bisanya ada orang sakit, lah kita bisa ikut dana. Ini susah kita bisa. Kalau ada komunitas wihara itu kan otomatis kita bisa banyak pengabdian di situ gitu ya. Kalau misalnya kita ada pernah, jadi nggak tahu gitu. Nah itu seperti itu ya. Nah, jadi saya merasa pengabdian itu kalau di ajaran guru agung kita dana itu kan juga bukan bentuk uang tapi tenaga juga ya. Jadi sebetulnya ya pengabdian sama bisnis itu tetap bisa satu arah sih. Nah, contoh ya, misalnya saya main bisnis di bidang jasa, di bidang jasa misalnya bisnisnya ya. Nah, ada tertentu misalnya kayak cetia ya, saya ada pegang dua cetia misalnya, ini cetia kecil jadi ekonomi mereka kurang gitu ya, kurang bagus, saya bisa maksudnya kerja di situ free, nggak pungut biaya jasa. Nah itu kan satu pengabdian juga ya kan. Nah terus belakangan ini saya sama teman kan ada join satu toko es krim gitu ya. Saya pernah ketemu satu bapak, dia bawa 3 anak. Jadi belanja di tempat es krim gitu. 2 anak es krim satu-satu, yang 1 anak enggak dapat es krim. Nah saya tanya si bapak itu, Pak, kok kenapa beli 2? Ini satu nggak dikasih gitu ya. Dia bilang, oh itu mah anak tetangga. Jadi anak tetangga. Saya tentu ingat pengabdian ya, jadi di bisnis ini jangan untung terus gitulah. Ada saat-saat tertentu saya langsung bilang, oh oke, saya beli 1 buat si anak ini. Jadi saya pikir ini ya salah satu pengabdian juga. Maksudnya bukan saya mau pamer ya. Ini pengabdian di sini sebenarnya setiap saat kita bisa mengabdi. Nah kayak contoh di bisnis kan ada kirim barang ke tempat kita. Tetap aja kita bisa kasih uang tip kan ke pengirim. Nah itu juga pengabdian sebenarnya. Jadi saya anggap yang kita untuk orang lain bentuk dana itu sebenarnya itu pengabdian. Jadi pengabdian ini sebenarnya 2. Oh saya harus gabung satu organisasi A, B, C gitu ya. Nggak ngotot kayak begitu sebenarnya. Kalau itu menurut saya sih seperti itu ya. Banyak poin-poin penting yang bisa kita petik kok. Pertama, Ramani singgung kalau kita mau punya kesempatan yang baik dalam hal pengabdian harus punya komunitas yang baik juga. Jadi komunitas itu adalah hal yang penting. Yang kedua, pengabdian itu
bisa dikatakan sama dengan dana. Dana. Gitu ya. Apakah pengabdian ini di komunitas Buddhis kah atau di masyarakat seperti yang tadi contohnya yang bapak-bapak bawa 3 anak untuk makan es krim, kan ke masyarakat umum ya. Itu pun kita bisa lakukan pengabdian namanya. Selain itu juga kalau kita berbisnis ya jangan lupa untuk didanakan juga. Saya penasaran lagi nih lebih dalam tentang Ramani Melan ini sebenarnya bisnis atau usaha yang dijalankan sekarang tuh apa sih? Bergerak di bidang apakah atau berdagang atau bagaimana? Usaha yang pertama saya tekunin adalah saya jasa sama penjualan di bidang elektronik ya. Jadi AC gitu ya, AC. Jadi jasa dalam arti kita servis, cuci gitu ya, sama jual AC-nya. Konsep yang saya ke staf saya adalah sesuai ajaran Buddha, harus berlaku jujur dan sangat jujur. Jujur dan sangat jujur. Iya, itu yang saya tekunin karena saya bisnis ini bertahan 24 tahun. Dari pertama buka sampai sini 24 tahun. Nah, jadi itu konsep yang saya jalankan. Bagaimana sampai saya ajarin staf saya pun demikian gitu loh. Maksudnya jangan pakai acara bohong atau tipu-tipuan gitu, gak boleh. Makanya staf saya sih semua mereka dari kenek gitu kan, sampai jadi teknisi. Mereka kerja sama kita juga ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun, gitu. Wah, berarti kalau dilihat begitu sibuk harusnya ya. Betul sekali. Sangat sibuk. Memegang 2 bisnis itu nggak gampang. Iya. Kan? Nggak gampang benar. Kalau Aris sendiri wira swasta. Wira swasta. Nah, kalau saya karyawan swasta. Jadi sama-sama punya kesibukan juga, betul. tapi kalau ngelihat Ramani Melan lebih sibuk lagi, tapi bisa mengabdi iya. gitu ya. Nah, ini perlu kita pelajari lebih lanjut nih ya, kita korek-korek nih. Jadi kalau cerita tentang pengabdian itu balik lagi ada hubungan dengan waktu gitu ya. Nah, jadi saya ada pernah baca satu pepatah Tiongkok itu yang sangat menginspirasi ya, bahwa I Chun Guang Yin, I Chun Jin, Chun Jin Nan Mai Chun Guang Yin. Artinya, misalnya 1 senti lah ya, Chun itu ukuran, 1 senti emas itu sama dengan 1 waktu. Tapi 1 senti emas itu gak bisa beli waktu. Kalau di Inggris kan time is money, gitu kan. Sama itu, jadi waktu ini sangat mahal. Nah, artinya kita mau gak mau harus klop dengan waktu ya. Bukan waktu klop sama kita. Kalau waktu klop sama kita, kita gak ada waktu terus. Sibuk terus. Gak ada waktunya. Nah, sekarang sebenarnya soal ada waktu apa gak ada waktu itu di kitanya. Gimana mengaturnya. Nah, kayak contoh, misalnya saya hari ini ada kegiatan. Saya harus bangun lebih awal, jam 6 saya harus bangun, siapin semua rumah tangga, nyapu semua segala macam, masak buat anak gitu kan. Nah, baru saya pergi kegiatan. Nah, itu. Jadi kita tetap bisa seimbang pekerjaan rumah tangga sama di waktu pengabdian itu. Jadi jangan terbalik, kalau misalnya rumah belum beres kita mengabdi di luar, itu juga rasanya aneh gitu ya. Nah, jadi kita memang kalau mau mengabdi harus sendiri dulu. Sendiri dulu, bagaimana udah beres baru kita keluar. Nah, kayak contoh yang tadi saya sempat bahas bahwa mau bisnis, satu bisnis dengan pengabdian. Jadi banyak hal yang kita bisa berbagi ya, misalnya bagi konsumen, bagi staf juga kan. Salah satu kayak contoh misalnya biasa kan ada bagi-bagi beras ya, una mana ya. Nah, itu saya bagi beras ke karyawan, ke karyawan saya. Jadi nanti misalnya kok ini gak pernah ikut ya misalnya di sini, karena saya udah alihkan ke situ. Jadi kan kita atur kan, atur bagaimana pengeluaran sama pemasukan itu seimbang. Ini juga penting. Kalau kita nggak mengatur begini, nanti kalau pengeluaran lebih gede, nah kita nggak sanggup juga. Nah, jadi apalagi generasi Gen begini kan baru mulai. Nah, ini satu poin juga yang harus diperhatikan. Kecuali dia dari orang kaya ya, bapaknya banyak harta gitu kan. Nah, tapi kalau kita cerita ini umumnya, orang tua banyak harta, tapi saya mau belajar
bagaimana saya bisa jadi mandiri tidak dari siapa-siapa. Nah ini yang diterapkan. Kita nggak bisa alasan, oh saya sibuk loh, ini nggak bisa mengabdi loh. Soalnya kenapa pengabdian begitu penting ya? Tadi saya balik lagi, kalau kita tidak ada dana ya, sedangkan dana itu di Manggala Sutta ya, kita menyokong orang tua, menyokong anak istri, itu berkah utama kan. Nah, berkah utama ini menyokong kan balik lagi ke ekonomi ya. Iya. Ini ada hubungan dengan ekonomi kan. Kalau misalnya ekonomi tidak memadai, tidak cukup, ini juga gak sanggup. Gimana bisa kasih orang tua makan, gimana bisa hidupin anak, sekolah, segala macam. Jadi apa hubungan pengabdian sama income ya? Karena apa? Kalau dana pengabdian itu membuka rezeki kita. Tapi ada satu hal, karena di ajaran Buddha kan ada tentang masa lampau, masa sekarang, dan yang akan datang ya. Jadi ini balik lagi ke tiga masa ini, waktu kan. Ini jangan disalahpahamkan ya. Takutnya begini, karena ada kasus, misalnya contoh ya, dia merasa, kok saya udah dana, saya udah berbuat baik, saya udah, tapi kenapa saya tetap jatuh di miskin gitu kan. Nah, jadi dia menuntut ya. Jadi dia berbuat baik harus menuntut dapat ini, dapat ono. Itu kan nggak mungkin ya. Namanya manusia kan ada turun naik, ada jatuh bangun gitu kan. Nah, makanya kan ada satu konsep yang kayak anak muda sekarang, kalau kita jatuh, itu harus bangun lagi. Jadi ada satu filosofi Tiongkok, di mana kamu jatuh, di situ kamu bangun. Jadi misalnya kamu jatuh di mana, bangun di situ. Artinya, kamu kalau udah jatuh harus bangun, jangan langsung ibarat kata terlena di dalam jatuhnya. Kalau kita ketemu masalah, kita bukan tenggelam di masalah ini, tapi cepat kita cari solusi kedua. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita cari solusi kedua, kita jangan fokus di masalah ya. Kalau kita fokus masalah tuh gak ada jalan kedua. Tapi kita cepat, setiap masalah, kita pikir bagaimana cara jalan keduanya. Demikian kita di bisnis. Bisnis juga begitu. Pada saat rame, kita sih tenang-tenang aja. Gimana kalau saat sepi? Kita harus pikir cara. Gimana bisnis kita bisa rame. Kan banyak teknik tergantung bisnis masing-masing ya. Ini saya nggak bisa jabarkan dengan luas, kan tergantung kondisi. Ini nggak bisa teori mati. Makanya di Manggala Sutta, Sang Buddha ada membahas, kita ada keterampilan. Berketerampilan itu berkah utama. Nah, ini yang sangat penting. Punya keterampilan. Gimana seseorang bisa keterampilan? Ya dia harus buka wawasan lebar untuk menerima pelajaran-pelajaran gitu ya. Nah, jadi balik lagi, waktu itu di tangan kita. Jadi kita harus ke waktu. Misalnya, oh jam 8 saya mau kerja apa, jam 9 mau kerja apa, jam 10. Jadi kita yang keropin. Kita yang ngatur waktu. Iya, kita yang atur. Ya, maksudnya seperti itu. Bukan, kalau waktu mah semua orang nggak ada waktu. Sibuk terus, mana ada waktu untuk mengabdi. Nggak ada, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita pengabdian yang sederhana, yang setiap saat bisa kita buatkan, ya konsepnya, nggak ngotot masuk organisasi kan. Jadi maksudnya mau organisasi oke, tapi kita seminggu sekali di hari libur. Nah, tapi jangan itu kurang loh, gak cukup ya. Kalau pengabdian 1 minggu sekali tidak cukup, itu setiap hari. Apa aja. Tadi saya dari rumah, minimal tadi saya ada bagi satu buat security gitu kan. Nah, jadi tiap hari kita cari satu perbuatan baik, minimal lah ya. Dimana ketemu setiap saat kita ada bisa mengabdi juga sebenarnya. Kalau misalnya dia tahu masa lampau dia kurang berdana, justru di kehidupan sekarang kita harus cepat berdana, jangan terbalik. Kalau kita tahu konsep itu, kita nggak usah cerita sebelum lahir ya. Ini contoh aja. Misalnya kita manusia proses dari SD sampai SMA. Kita di saat masa-masa itu kan kita berjuang ya, belajar. Kemudian belajar sampai bisa lulus dapat ijazah, itu berjuang loh. Iya. Itu satu berjuang, itu sukses kan. Artinya kamu orang udah sukses loh di periode itu ya. Artinya itu. Nah, terus sesudah kamu
tamat SMA kemudian melanjut kuliah. Selama kuliah kan dapat ijazah juga, sukses juga. Nah sekarang ini bertarung lagi di bisnis gitu kan. Nah jadi bisnis itu mungkin tidak seperti yang kamu orang sekolah langsung lulus gitu ya. Kalau di bisnis kan bisa turun naik. Jadi tergantung bagaimana kita berketerampilan. Lihat pasaran, terus kalau kita bisnis misalnya kira-kira ini kebutuhan pokok atau kebutuhan kedua. Nah itu tergantung bagaimana kita lihat pasar. Dan itu teori hidup sih, nggak bisa teori mati. Jadi tergantung masing-masing punya keterampilan di situ. Nah, ya. Itu pernah dibilangin oleh Bante Pan-nya. Sebetulnya kalau kita berdana, kita pingin dapat ini, dapat itu kan menambah keserakahan. Sebetulnya tidak boleh ya, pola pikir itu tidak boleh. Karena apa? Takutnya pada saat kamu timbul pikiran itu, akhirnya nggak tercapai, kecewa berat, malah tambah frustasi. Nah ini umat Buddhis tuh kadang salah satu kata Sang Buddha pandangan salah, ya kan? Nggak boleh punya pandangan itu. Yang penting gini loh, pada saat kita berdana, kita punya pikiran yang baik, secara bijak ya, secara bijak. Semoga dana ini misalnya kita buat, kalau misalnya dana makan nih, kalau saya dana makan supaya Bante punya tubuh yang sehat, kemudian ajaran Dhamma bisa lestari. Saya selalu baca kayak begitu. Jadi gak ada iming-iming ke rezeki. Sebetulnya itu kalau kita pokoknya gini, kita mengabdi. Nanti rezeki bagus nggak bagus itu bonus, itu bonus ya. Tapi bukan kita pikirannya di situ, bukan di situ. Tapi yang benar apa? Pokoknya yang benar adalah pada saat kita mau bisnis, kita selalu mengucapkan bahwa bisnis saya ini selalu lancar dan sukses. Itu doang. Kita pola pikirnya bahwa di bisnis saya ini bisa saya menyokong keluarga gitu loh. Jadi bukan pikiran biar saya bisnis supaya banyak uang. Nah itu salah lagi. Salah lagi. Sebenarnya itu ke pola pikir sih. Jadi kalau misalnya tanpa kita bilang, ini kalau begini saya dapat rezeki, sebenarnya itu udah otomatis gitu loh. Udah otomatis. Jadi itu nggak perlu disebutkan. Karena iya, karena nanti nggak sesuai ajaran Buddha. Sedangkan ajaran Buddha kan selalu ada satu hal adalah kita jauhkan segala kejahatan ya, perbanyak kebajikan. Nah, perbanyak kebajikan ini kan salah satu pengabdian. Nah, jadi kita nggak boleh punya pikiran jahat sedikit pun. Itulah sebenarnya pemicu. Berawal dari pikiran yang selaka, yang jahat, itulah membuat rezeki malah tambah jelek. Bukannya tambah bagus. Jadi jangan salah persepsi ya. Jangan salah persepsi. Ini nyambung seperti episode lalu nih kok. Jadi tentang perbuatan baik yang dilandasi pada pamrih, menjadikan gak ada kualitasnya justru dari perbuatan baiknya. Betul. Jadi karena kayak misalnya contoh, masa kita bantu seseorang harus dapat A, B, C, wah kalau gitu itu bikin kita bahkan mungkin ya kita nggak punya semangat untuk berbuat baik. Kalau menurut saya ya. Karena apa? Apa yang dia inginkan ternyata tidak tercapai. Nah itu membuat dia frustasi, membuat dia lebih kecewa. Tapi plong. Pokoknya kita setiap saat berbuat baik sama orang lain, pengabdian itu jangan, ibarat kata jangan sampai kita pikir saya berbuat baik kayak ada udang di balik batu itu ya. Jangan seperti itu. Itu bukan seorang Buddhis. Ya, kalau kita mau ikut guru agung kita, ini sucikan hati dan pikiran. Kenapa? Ada satu ya di Dhammapada 155, boleh telusuri. Pada saat muda, kita harus kumpulin bekal dan kebaikan itu bisa dalam bentuk harta ya, dan kebaikan kita supaya nanti di hari tua kita jangan seperti kolam yang tidak ada ikannya.
Bangau, ya motivasi kita buat kita kenapa generasi Z ini dia harus mengabdi juga. Karena apa? Itu bekal untuk di hari tua gitu loh. Sebenarnya ya rahasia sucikan hati pikiran ini kenapa begitu penting ya? Di saat kita bisa sucikan hati dan pikiran, nah begitu kita happy, muka pun senyum, ya kan? Kan ada orang bilang ini. Muka harus smile ya. Kalau hati gembira, muka ikut smile. Itu sebenarnya udah otomatis, udah alami gitu loh. Nah, jadi di saat hati kita gembira, kita smile, orang dia kita kan senang ya. Jadi kita kalau di dalam bisnis kan memang nggak pungkiri harus orang suka sama kita. Baru dia mau belanja. Kalau enggak kan nggak mau beli gitu kan. Nah, ya itu konsepnya. Kalau dia bisanya saya bantu ini, siapa tahu besok-besok dia bantu saya, misalnya ya, ini contoh ya. Tahu-tahu kan, kenapa dia pikir begitu malah salah. Buat apa dia pikir dia dibantu lagi? Emang berarti kayak ngomong kasar kayak nyumpah diri juga. Ya dong, pola pikir itu kan sebenarnya kan jelek. Dia belum apa-apa udah pikiran jelek duluan, ya kan? Jadi yang dipetik ya sendirilah. Pikiran jahat kan yang petik sendiri, siapa yang petik. Kan kita nggak bisa membaca pikiran orang lain kan. Makanya kenapa Sang Buddha selalu bilang harus sucikan hati dan pikiran. Karena ini penting. Seseorang kalau bisa sucikan hati pikiran, dia mau bisnis, mau kerja apa, semua sukses. Kita kalau sering belajar tentang motivasi ya, tentang bisnis A, B, C, itu benar. Saya baca, kita harus rajin, kita tekun. Tapi balik lagi, ada orang yang rajin tekun sampai puluhan tahun juga begitu. Nggak ada asen, nggak ada apa. Ada. Mereka rajin kerja tapi tidak tahu tentang pengabdian ini. Di saat kita mengabdi untuk orang lain, sesungguhnya yang dapat kan kita. Nah, ini memang arti agak dalam. Kita harus banyak belajar dhamma. Nah, nanti step by step lah. Dan balik lagi, waktu juga. Manusia misalnya di umur 20-an, 30-an, ke 50-an, dia bisa beda. Karakter pun bisa berubah kok. Ramani, tadi kan Ramani mengatakan bahwa pengabdian itu nggak mesti ikut organisasi. Tapi kan ini Ramani sedang tergabung di organisasi Magabudi. Nah, kalau boleh diceritakan ya kan, gimana ceritanya tuh dari awalnya cuman dari Wihara dan Cetya, terus tahu-tahu bergabung ke organisasi Magabudi. Ada ceritanya pasti kan? Ada sih. Nah, tapi kan karena memang ajaran Buddha kita ini tidak seperti kesaksian ya. Maksudnya kan ada kesaksian ya. Sebenarnya kenapa kita Buddhis terkadang kita menutup, nggak mau cerita begini. Karena ini sebenarnya juga nggak mutlak 100% benar. Itu ya yang saya maksud. Jadi begini, saya tadi cerita, saya bisnis pernah di titik yang terendah. Pada saat itu saya kan suka ya, rajin ya, puja bakti. Nah kemudian waktu itu di tahun 208 itu titik terendah saya. Kemudian saya dengar ceramah dari namanya Susan gitu. Tentang topiknya dana. Pengabdian ya. Dia cerita, katanya gini, kalau misalnya kita bisa berdana dhamma, kayak kita nyumbang, coba semuanya begini. Dia waktu itu saya masih ingat beliau, tangannya begini, coba segini. Saya lihat coba segini. Waktu itu saya mau dana 1 coba pun nggak ada uang. Nggak ada, benar nggak ada uang. Mau sumbang 1 coba. Dari situ saya ikut KDAB 208. Kemudian masuk jadi upacarika ya 208 juga. Tapi saya sampai 2013 baru naik jenjang ke Pandita Muda gitu. Jadi dari situ ya saya merasa memang pengabdian ini penting ya. Nah dari situ cuma 2 tahun saya berubah total. Ya, 2 tahun? Makanya dia sekarang. Ya, dalam kurung 2 waktu. Gimana ya berubahnya? Balik lagi kita ada lampau gitu loh. Kalau misalnya lampau tidak mendukung, ada kondisi ya,
walaupun saya mengejar seperti itu juga belum tentu sih. Makanya inilah di Buddhis memang begitu. Ada orang bilang saya udah berbuat baik, tetap aja gak berubah hidup. Ada juga yang kayak begitu kan. Nah makanya di Buddhis terkadang kita memang gak bisa bersaksi seperti itu ya. Tapi ya ini cuma saya sebatas cerita aja. Tapi maksud saya bukan berarti kita gara-gara begitu kita tidak motivasi gitu kan. Sesudah saya paham tentang masa lampau, kemudian masa sekarang ya. Jadi saya sangat mengerti bahwa saat ini yang kita lakukan untuk yang akan datang sesudah pindah alam. Jadi ibarat kata pokoknya saya prinsip saya jalankan bagaimana guru agung kita suruh kita kalau seorang Buddhis kita wajib jalankan 3 sila, dana, samadhi. Dana kan pengabdian. Jadi saya menjalankan ini aja. Jadi saya nggak merasa kalau misalnya mengabdi dapat begini kan sebenarnya kita hidup ini benar-benar nggak bisa tahu loh. Jangankan itu sejam ke depan aja kita nggak tahu mau kayak apa. Tapi juga gak boleh ya, karena anak muda ini saya juga maksudnya di Buddhis ini juga gak boleh terlalu pesimis. Nanti kalau kita pikir begini langsung pola, aduh kalau gitu gua ngapain lah gua cari uang gitu kan untuk kehidupan kan, karena nanti sejam juga gak tahu apa. Nah ini jangan salah tafsir ke situ ya. Maksudnya karena dengan tidak kepastian inilah di saat ada kesempatan kita berbuat bisnis, kemudian bisnis ini jalan, kita benar-benar harus konsisten. Konsisten, buka usaha kan juga harus konsisten, nggak bisa suka-suka. Kayak buka toko jam 8 buka, ada orang beli, nggak ada beli tetap buka. Nggak mau tahu gitu kan, itu salah satu teknik juga konsisten gitu kan. Gitu. Jadi Rahman ini justru pengabdiannya lagi tinggi-tingginya justru ketika lagi susah gitu. Iya, ini satu kebetulan atau apa juga kurang mengerti. Jadi sebenarnya dulu saya bukan yang nggak mau mengabdi, nggak mengerti maksudnya. Misalnya saya nggak ke wihara, saya kan tidak mengerti. Iya. Bukannya saya nggak mau mengabdi, saya nggak mengerti gitu loh. Jadi benar-benar bukan harus nunggu kaya dulu, nunggu sukses dulu baru mengabdi, nggak kayak gitu ternyata ya. Justru. Enggak lah, justru. Justru sebaliknya. Sebaliknya saya ya, di saat yang saya titik terendah, baru saya bisa mengerti ya. Iya. Nah kan Ramani setelah jatuh bangun dalam menjalankan bisnis dan juga bertemu dengan yang namanya pengabdian, khususnya di Magabudi, pasti juga mengertilah pekerjaan mana yang benar, yang baik sesuai Dhamma. Nah itu bagaimana sih cara kita memilih mana yang baik dalam hal pekerjaan ataupun bisnis, dan apa pentingnya kalau kita menjalankan bisnis itu sesuai Dhamma. Hidup ini kan pilihan ya, pilihan. Bahkan Sang Buddha juga nggak maksa gitu loh. Kalau misalnya di bisnis itu banyak sekali. Sebetulnya gini ya, contoh ya, Sang Guru Agung pernah bilang bahwa ada usaha yang dilarang, kayak misalnya menjual senjata, menjual racun, menjual manusia ya. Nah ini nggak boleh dijalankan. Nah terus termasuk menanggar sila 1 ya, membunuh ya. Nah itu tidak kan. Pada saat waktu saya belum kena Dhamma, saya pikir lagi karma saya juga baik. Saya ketemu bisnis semua tidak melanggar Dhamma punya ya. Ramani sudah mendapatkan bisnis yang sesuai Dhamma. Nah, mengapa itu begitu penting? Kalau kita bisnis sesuai Dhamma, bisnis ini bisa lebih bertahan lama ya. Karena kalau namanya sesuai Dhamma, artinya kita tidak pernah merugikan orang lain, tidak menipu orang lain, gitu kan? Jadi kan otomatis juga bertahan. Kalau kita tipu kan sekali doang, gitu kan? Nah itu. Jadi kenapa Guru Agung memotivasi kita pilih bisnis yang sesuai Dhamma, itu salah satu. Nah kemudian kalau misalnya bisnis sesuai Dhamma, kita jalankan lebih leluasa sih. Kalau kita bisnis yang ilegal misalnya, kan harus kucing-kucingan. Nah tapi kalau misalnya kita bisnis sesuai Dhamma,
kita nggak menipu, kita nggak susahin orang lain, ya otomatis plong aja begitu. Jadi balik ke diri sendiri juga ya, hidup jadi lebih tenang. Hidup lebih tenang. Nggak was-was. Iya, nggak nggak was-was. takut. Iya. Nah Ramani, kalau misalnya bisnis atau pekerjaannya sudah terlanjur nggak sesuai dhamma, ya kan? Tapi mau ganti kerjaan juga Susah. ya, susah gitu kan, karena udah dapat uang besar ya kan. Kalau dia pindah, dia mesti mulai dari nol ya kan. Betul. Ini gimana nih solusinya Ramani? Kalau boleh tahu, kira-kira bisnisnya apa? Katakanlah Contoh. misalnya ya kan rumah jagal. Oh, Nah, itu kan udah jelas kan, atau memperdagangkan hewan-hewan. Nah, itu kan udah jelas nggak sesuai dhamma karena makhluk hidup. makanya kan Sang Buddha mengatakan sangat sulit mendengar dhamma, ya kan? Orang yang pekerjaan begitu belum tentu dia tahu guru agung kita. Dia belum kenal. Dia tidak tahu di zaman guru agung kita Buddha ada nelayan. Nelayan. Nelayan iya. Nelayan itu tanya, pekerjaan udah begitu, gimana ini? Ya kan? Ya. Di situ seorang nelayan memang begitu kamarnya, dia udah nelayan ya. Dia begitu lahir di keluarga nelayan, ikut bapaknya gitu kan. Lanjut. Tapi si nelayan ini, dia hatinya tidak pernah berpikir bahwa gua menangkap ikan ini untuk kaya raya. Tapi cuma sekira menyompang kehidupan, menyongkong kehidupan. Ya kan? Balik lagi ke pola pikir. Tapi kalau misalnya ya maaf ya, usaha misalnya ikan sampai kaya raya gitu kan. Iya. Tapi nggak pungkiri loh, saya sih udah ketemu beberapa keluarga yang begitu. Tapi nanti anaknya pasti kena penyakit apa gitu yang susah diobatin. Oh. Sampai rugi pun sekali berobat ratusan juta. Pernah itu kenyataan lingkungan saya ada yang demikian. Tapi kan saya karena dia bukan Buddhis, saya nggak mungkin ya jelasin ke mereka kan, Yeah. bahwa begini kan. Nah tapi kalau saya lihat lagi, guru agung kita sih udah ajarin. Kita kan maksudnya karena saya udah ketemu guru agung yang maha sempurna pengetahuan, jadi saya selalu ikut aja apa yang guru agung kita ngomong gitu. Nah jadi ibarat kata pun tidak tergiur lagi. Misalnya contoh ada teman, lu mau nggak join lagi buka kapal untuk nangkap cumi gitu kan, misalnya. Oh no, langsung tolak itu karena saya udah tahu gitu loh. Nah tapi kalau bagi yang udah mereka jalankan begitu kan, mereka belum tentu tahu ajaran Buddha. Iya. Jadi kita nggak bisa salah mereka juga. Mereka nggak tahu gitu loh. Nah jadi balik lagi ke pilihan ya. Jadi mungkin ya sedangkan penghasil itu kalau mau suruh stop kan nggak mungkin ya. Iya. Tapi kan balik lagi kita juga nggak tahu bahwa dia punya tabungan ada berapa kan kita nggak mengerti. Ya kan? Kalau seandainya kalau kita punya tabungan ya tentu kita cari. Kalau benar-benar dia ketemu kayak contoh yang tadinya dia punya kapal 10. Begitu dia ketemu ajaran Buddha, usaha itu dibuang. Karena memang kehidupan ini kan pilihan, berjalan. Dan Buddha juga tidak pernah memaksa orang sih. Tidak ada paksaan gitu kan. Oh harus ikut saya, kan nggak ada kayak begitu. Buddha kan selalu bilang, saya hanya menunjukkan jalan. Yang menjalankan itu kamu orang sendiri. Nah berdasarkan inilah, makanya saya bilang nggak pernah ada paksaan. Jalankan diri sendiri. Tergantung keyakinan masing-masing. Nggak semua orang berjodoh sama guru agung kita. Nah, kita lompat lagi nih ke hal lain, Ramani, mengenai pekerjaan. Jadi, kalau di kita kan secara umum melihat ada dua pilihan ya, antara berbisnis, buka usaha, itu jadi pengusaha, wira swasta, atau yang jadi karyawan swasta gitu ya. Saya karyawan, Ko Aris wira swasta. Wira swasta. Kita punya perbedaan di sini. Nah, masing-masing dari kita punya perbedaan, kelebihan dan kekurangan gitu. Iya betul. Nah, dari Ramani punya solusi atau tips nggak bagaimana untuk mengatur pilihan-pilihan ini? Kadang-kadang kan ada yang lagi galau nih, Galau, benar. mau berpindah misalnya dari pekerjaan ke bisnis gitu. Oke. Atau dari bisnis pengen Balik balik lagi lagi, kerja gitu, ya. karena bisnis pusing gitu. Ini sangat menarik ini. Kalau saya bilang,
pertama kita selesai kuliah, kita bekerja dulu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Untuk mencari pengalaman. Dan untuk mengerti lapangan. Karena teori sama lapangan itu beda. Terkadang teorinya indah, di lapangan nggak seindah teori. Ya, makanya kenapa kita harus kerja sama orang. Untuk cari pengalaman kan butuh biaya juga. Kalau butuh biaya kan, kita sengaja ke lapangan emang nggak biaya. Tapi alangkah baiknya kita bekerja sambil belajar. Itu saya juga motivasi ke anak saya begitu. Kerja dulu sama orang 1, 2, 3 tahun. Kalau udah punya keterampilan, kemudian kita lihat pasaran mau buka bisnis, ya bisnis gitu. Nah kemudian kemarin Jimita bilang, namanya ada modal. Kalau nggak punya modal gimana? Gitu kan? Betul. Sesungguhnya kalau mau bisnis sendiri belum tentu pakai modal gede. Justru kalau saya lihat generasi Gen ini, dia maunya belum apa-apa tampilan heboh. Wah, keren tempatnya gitu ya. Itu belum apa-apa kan pakai ratusan juta, bahkan 1 M kan. Mau balik modal itu butuh 1, 2, 3 tahun. Itu loh kalau bisa kita tanam. Itu pun bisnisnya rame. Kalau bisnis sepi, nggak pakai balik modal. Itu kan resiko ya, resiko. Tapi kalau misalnya pakai acara coba-coba, kalau banyak uang, dia boleh coba. Tapi kalau uang papasan gimana? Apalagi saya masih ingat sekali ya tentang satu teori ekonomi ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu nggak pungkiri loh. Sampai hari ini pun berlaku. Kenapa begitu? Kalau orang kaya dia kan pakai acara coba-coba. Bisnis bangkrut udah. Dia bangkit lagi, buka usaha lain. Ada modal. Tapi bagaimana kalau yang kita terbatas? Kan kita nggak bisa acara coba. Makanya kenapa tadi saya bilang harus punya pola pikir. Begitu kita buka bisnis, harus bilang saya harus bisnis ini berjalan lancar dan sesuai target gitu. Jadi kita pikir baik dulu, harus capai target dan lancar gitu ya. Jadi jangan pikir bisnis ini untuk kaya dulu nih. Kalau untuk kaya dulu kan silakannya tinggi gitu kan. Nah, kan makanya kalau mungkin tadi ada kalau misalnya belajar abidama kan kita tahu dong batin bekerja seperti apa gitu kan. Nah, jadi ada pola pikirnya. Jadi pola pikir waktu kita mau buka usaha saya ini lancar dan saya sanggup bayar karyawan. Gitu loh, sanggup. Gitu. Jadi kita jangan pikir mau kaya dulu, kita pikir sanggup bayar orang dulu gitu. Nah, itu pikiran baik kan untuk orang lain. Kalau misalnya tanpa modal bisa bisnis, bisa. Bisanya contoh ya, balik lagi nih ke pergaulan sih. Ada komunitas teman yang benar-benar saling mendukung. Misalnya ya siapa tahu ada impor barang, si Vincent yang jualan. Kan Vincent nggak pakai modal juga. Nah si Adis juga bisa nggak pakai modal. Mana tahu ketemu bos yang mau support kamu. Ada sebenarnya ada kayak begitu juga. Ada kayak begitu. Kenapa kita di ajaran Buddha ya, Guru Agung kita kasih bekal 5 sila ini sangat bagus sekali, sangat mendukung, terutama kan sila 4 kan, nggak boleh bicara bohong gitu kan. Nah, kalau semakin kita mempelajari sila 4 ini, kepercayaan kita di dunia usaha itu benar-benar full dipercaya. Ya, contoh kayak saya bisnis AC. Ini kalau cerita bisnis AC, 1 unit AC itu 3.500.000 ya. 10 unit udah 35 juta. Kalau sehari misalnya ada pasang 5 tempat gimana? Apakah ada modal semuanya itu? Iya. Tapi karena memang kama baik, jadi saya kan ada importer yang support saya. Nanti saya selesai baru saya bayar mereka. Itu kan tanpa modal. Bisa. Jadi jangan selalu pikir buka usaha harus pakai modal. Ada teknik-teknik dan kama baik kita nggak pakai modal. Gitu. Ya. Itulah makanya penting berdana dan mengabdi. Ya, berdana dan mengabdi. Kenapa? Ini poin utama. Kalau ini dimotivasi untuk sukses di bisnis, gak ada begini. Gak ada dana dan pengabdian. Nah, jadi kita boleh belajar tentang teknik-teknik sukses di bisnis, motivasi pengetahuan umum, tapi harus tambah dana dan pengabdian ini. Ditambahin. Tapi kalau kita dia motivasi, saya lihat ya, saya sering
dia banyak sekali pengetahuan bagaimana sukses di bisnis gitu ya, tapi nggak ada pengabdian. Nah, jadi hebatnya di dalam ajaran Buddha ini, kita ada disinggung tentang pengabdian ini. Jadi kalau kita absorpsi pengetahuan umum ditambah pengabdian, ya udah. Itu benar-benar agak nilainya jadi 100 lah. Kalau gitu nih, katakanlah misalnya kita sudah siap untuk mulai berbisnis. Nah, Ya. Ramani punya tips nggak untuk memilih bidang usaha yang cocok? Bidang usaha yang cocok ini sangat sulit dibahas ya. Misalnya contoh, kita misalnya nggak suka ini, sedangkan bisnis ini justru yang Soalnya gede. sangat diperlukan di Dunia. kebutuhan pokok gitu misalnya, tapi kita nggak hobi. Makanya kita kerja bukan berdasarkan hobi ya. Kita kerja berdasarkan kebutuhan umum. Kebutuhan umum dan kita lihat apakah bisnis ini seperti apa gitu ya. Kita juga kan tadi ada poin-poin yang kita bisa belajar adalah pertama tentu sesuai dhamma dulu. Bidang usaha sesuai dhamma dulu. Kedua, kebutuhan pokok apa kebutuhan kedua, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya bisa yang benar-benar bisa jalan itu kan kebutuhan pokok, ya kan? Kebutuhan kedua bisa jalan juga, asalkan tergantung sebenarnya usaha itu tergantung kita punya market ya. Kalau kita bisa menguasai market yang lebar, itu pasti sukses punya. Justru ini mau menguasai market ini kita butuh banyak teman gitu loh, banyak teman. Saya berawal usaha pertama juga konsumennya juga dari teman kan. Yang farmasi tadi? Enggak, yang AC yang Oh. ini tuh. Berawal dari teman yang support, terus kemudian dia kenalin lagi, misalnya tadinya ke teman saya satu ini, nanti dia kenalin cicinya, cici adiknya, jadi sekeluarga punya kedua semua konsumen saya. Nah itu. Ya harus naikkan relasi kita juga, Relasi networking, hubungan ya. ke Iya. orang-orang siapa Orang-orang, yang potensial dan juga kita udah baik sama mereka. Karena kalau contohnya aja secara logika tadi Ramadi bilang kesaksiannya setelah jatuh kemudian bangkit setelah pengabdian. Sebenarnya itu secara logika bisa dijawab. Contohnya gini, kalau misalnya kita punya satu toko ya, misal toko bunga gitu. Nanti orang yang sudah mengenal kita di wihara, oh ini kan yang punya toko bunga, ya udah kita beli sama dia aja. Dia kan aktif di wihara, Betul, dia kan betul. orangnya baik. Ini Betul, jadi betul. balik ke kita Balik ke juga kita pada lagi. Betul, akhirnya. betul. Kayak contoh misalnya konsumen saya buka restoran misalnya. Saya tanya, dia kan panggil pasang AC dong ke restoran. Saya tanya openingnya kapan? Oh, dia bilang, saya opening datang. Saya datang ke restoran ini support dia juga. Itu jadi kita ada flashback juga ke konsumen. Itu juga karena ini pelayanan juga, pengabdian juga kan. Jangan maksudnya cuek gitu, nggak boleh. Karena apa? Dengan begitu kita malah hari ini dia tambah 1 unit AC lagi. Tadinya kan cuma pasang di bawah 2 lantai itu, hari ini dia merasa restoran rame jadi nggak cukup dingin, tambah 1 lagi. Jadi tapi itu kan karena saya juga waktu dia opening saya datang. Jadi kita harus jaga sih bagaimana konsumen juga ada hubungan ya. Ada hubungan baik sama mereka. Misalnya keluarga ada yang dekat lah ya, keluarga inti lah. Misalnya orang tua, dia meninggal, saya juga kadang datang. Itu kan pengabdian juga. Sebenarnya itu pengabdian. Jadi kita jangan konsep pengabdian ini sempit ya. Pengabdian ini lebar. Lebar dan teori hidup, nggak teori mati. Kapan waktu kita ketemu yang susah, kita pun langsung mengabdi. Bisa kan? Oke, kita udah banyak tadi sama Ramani Melan belajar tentang bagaimana cara kita berbisnis. Di sisi lain juga harus mengabdi khususnya di Dhamma ya. Dan Ramani sudah membuktikan itu di Magabudi. Dan juga banyak perjalanan hidup Ramani yang bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih atas sharingnya, atas pengetahuannya. Semoga kita selalu maju, selalu sukses juga dalam kehidupan ini. Oke, sekian podcast Magabudi PC Jakarta Barat pada episode 2 kali ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Namo Buddhaya, Soti Hotu.